Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita berbahagia. Alhamdulillah sore hari ini kita diperjumpakan oleh Allah di satu majelis yang sudah disebut oleh pembawa acara. Insya Allah didoakan para malaikat dan mudah-mudahan kita termasuk yang dirahmati Allah di sepanjang kajian kita sore hari ini insya Allah. Berikutnya yang saya hormati sesepuh ini sepuh, kemudian yang saya hormati pula takmir Masjid Jabal Nur, Bapak Ibu sedoyo, remaja-remaji, anak-anak semuanya, insya Allah mudah-mudahan semuanya di dalam liputan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sekali lagi sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disunahkan setidaknya ba'da subuh 10 kali sholawat, kemudian ba'da asar ini sampai maghrib minimal 10 kali. Demikian sunnah yang disampaikan di zikir pagi, zikir petang kita. Mudah-mudahan lisan ini mudah sehingga banyak sekali kebaikan yang Allah kembalikan kepada kita akibat dari sholawat-sholawat kita insya Allah. Bapak Ibu sedoyo, insya Allah ini kegiatan yang sangat positif. Kita sama-sama tahu bahwa duduk kita seperti ini, lepas masalah paham nopo mboten paham, duduknya saja secara zatnya sampun dinilai sangat besar di sisi Allah. Setidaknya kalau kita mengambil ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ini mauquf sampai ke Imam Hasan Al-Basri, tidak marfu sampai ke Rasulullah. Berarti ini ucapan Hasan Al-Basri, ini seorang tabi'in. Beliau mengucapkan duduknya kaum muslimin di tengah-tengah majelis taklim, maka sesungguhnya senilai dengan pahala 1000 rakaat sholat malam. Masya Allah. Jadi dengan duduk seperti ini belum paham, ridho karena Allah, insya Allah sudah senilai 1000 rakaat sholat malam. Masya Allah. Kemudian teramat sangat banyak insya Allah hadis-hadis terkait motivasi agar kita mau duduk di majelis taklim. Bapak Ibu sedoyo, sebagai informasi saya, kegiatannya memang seperti ini. Hampir setiap ba'da subuh, ba'da maghrib, sepanjang tahun, bukannya di Ramadan saja, sepanjang tahun memang kegiatannya seperti ini. Kalau ditanya latar belakangnya apa kok kemudian terjun di bidang seperti ini, sebelum saya menyampaikan inti kajian ini, supaya jenengan mengenali saya. Sebenarnya saya nggak jauh dari jenengan, saya cuma di daerah Seribitan juga, cuma jarang ketemu. Saya dulu latar belakangnya kalau bicara sekolah saya dari teknik kimia UGM saya dulu. Kebetulan di teknik kimia UGM angkatan saya itu banyak sekali pada waktu itu yang kemudian pelajari ilmu agama, karena suasana waktu itu memang membutuhkan itu. Jadi sambil kuliah kita sambil belajar di pondok, sehingga tapi sampai siang kuliah, nanti jam 5 itu sudah harus masuk pondok, nggak boleh keluar sampai subuh. Kita di penjara di pondok. Nah, alhamdulillah ternyata justru setelah terjun ke masyarakat, saya lebih memilih kegiatan ini dibandingkan apa yang saya kerjakan di teknik kimia. Teman-teman juga suka godain saya itu. Konco-konco wis do sugih-sugih nang minyak, kayak si muter-muter ngono kuwi. Tapi ini pilihan Bapak Ibu sedaya nggih. Ini pilihan. Hidup itu pilihan. Rasulullah menyebutkan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata Rasulullah, memang kewajiban kita Bapak Ibu sedaya untuk mencari ilmu. Hukumnya bukan sunnah lagi, wajib likulli muslimin wa muslimatin, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, memang wajib Bapak Ibu sedaya. Maka di kegiatan kajian yang saya rutin pekanan itu sangat bervariasi, dan di sana saya melihat peta tentang betapa sesungguhnya kita memang sangat membutuhkan yang namanya ngaji Bapak Ibu sedaya.
Bulan Sya'ban kemarin sempat saya sampaikan di Jumatan terakhir, ada seorang jamaah yang saya dekat dengan beliau, namanya Pak Basuki. Seorang dokter mau duduk ngaji bareng seperti ini tuh, saya yakin kalau bukan karena dirahmati Allah nggak bisa. Kenapa? Karena sudah tinggi secara pendidikan. Tetapi beliau Masya Allah, dan di komunitas itu memang rata-rata S2 ke atas, Masya Allah. Dan mereka masih mau duduk untuk majelis ilmu. Bahkan mereka mengatakan, Ustadz, beruntung saya di masa sepuh ngaji. Saya memang doktor di bidang fisika, tapi di bidang agama masih anak TK. Buktinya ketika panjenengan menerangkan tentang rukun la ilaha illallah saja saya belum tahu. 2 rukun la ilaha illallah saya tahu setelah ngaji. Syarat la ilaha illallah yang 7 saya baru mengerti setelah 60 tahun, padahal saya doktor di bidang fisika. Subhanallah. Padahal Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Semua orang tahu, kaum muslimin, siapapun yang akhir kalamnya, akhir ucapannya sebelum meninggal pada saat sakaratul maut la ilaha illallah, Rasulullah janjikan dakhalal jannah, dia masuk surga. Sayangnya Bapak Ibu sedaya, jenengan kebetulan hidup di Jogja dan penelitian ini di Jogja. Saya pernah mendapat informasi ada penelitian tentang 1000 orang yang sakaratul maut di rumah sakit, yang dipandu untuk mengucapkan ditalkin dengan la ilaha illallah, yang bisa mengucapkan dengan sempurna hanya 40. Hanya 40. Pertanyaannya, yang 960 kemana? Maka saya meneliti, pantas masjid itu sedikit penduduknya. Coba lihat jenengan, dari jumlah penduduk yang banyak, berapa persentase yang rajin ke masjid? Tentu saja tidak menjadi ukuran itu saja, bahwa yang bisa mengucapkannya rajin ke masjid, tentu saja tidak. Tapi itu bisa menjadi peta statistik bahwa sedikit orang yang mau memperhatikan kalimat ini. Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, 1000 hanya 40. Pertanyaannya, kita masukkah kepada golongan yang itu? Bisa masuk, bisa tidak. Maka kita berharap dengan ngaji seperti ini, kita starting pointnya dari sini. Mudah-mudahan ke depan kita mencintai majelis taklim. Mudah-mudahan di masjid ini juga ada kajian yang rutin. Kajian rutin yang mulai kita sholat, dari tata cara sholat, mulai dari rukunnya, wajibnya, sunnahnya, makruhnya. Kadang-kadang kita sudah sholat sekian waktu, ditanya rukun sholat saja kita nggak paham, subhanallah. Ditanyakan beda antara rukun dan wajib saja kita nggak tahu. Contoh, Allahu Akbar, takbiratul ihram itu rukun atau wajib atau sunnah? Siapa yang jawab coba? Allahu Akbar ketika kita sholat, itu rukun, itu wajib atau sunnah? Wajib apa rukun? Rukun. Bapak Ibu sedaya, apa definisi rukun? Rukun itu kalau ditinggal sengaja tidak sengaja batal sholatnya. Kalau wajib ditinggal tidak sengaja maka cukup sujud syahwi. Ditinggal sengaja batal. Beda gitu antara rukun dengan wajib. Sunnah, mengangkat tangan itu sunnah, rukun atau wajib? Mengangkat tangannya, Allahu Akbar. Angkat tangannya ini rukun, sunnah atau wajib? Sunnah Bapak Ibu sedaya. Jadi jangan ribut kalau ada orang Allahu Akbar menang gue, orang kok yo sah. Kalau jenengan mazhabnya mazhab Maliki di daerah Maroko sebagian nih, itu nggak angkat tangan, Allahu Akbar kayak gini. Kadang-kadang angkat tangan tapi diletakkan di sini, mazhab Malik. Maka hal seperti ini tidak perlu dipertengkarkan. Ada yang utek. Ini juga ada dalilnya. Yang diem saja ada dalilnya. Yang illallah ada dalilnya. Yang asyhadu alla ada dalilnya. Yang at-tahiyat ada dalilnya. Bayangkan kalau kita belajarnya longgar, nggak akan terjadi pergesekan di tengah-tengah masyarakat. Ini sekali lagi pentingnya Rasulullah menyebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Memang kulli muslim wajib menyediakan waktu untuk belajar.
Saya pribadi sampai hari ini masih baca kitab mungkin sehari lebih dari 10 jam. Karena memang nggak habis-habisnya yang namanya pelajaran. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalu bir tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, sing sinten kemawon tindak dari rumahnya seperti dengan tadi ke sini ke majelis ilmu, kemudian di dalamnya mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bapak Ibu sedaya, ini hadis panjang ini. Hadis yang saya bacakan itu awalnya itu ada 3 bait panjang. 3 bait yang pertama disebutkan oleh Rasulullah terkait dengan agar sesama muslim menolong muslim yang lain, agar sesama muslim bisa membebaskan kesulitan muslim yang lain. Dalam kasus yang bait kedua terkait dengan hutang. Jadi kalau jenengan melihat ada orang punya hutang, jenengan punya rezeki, dibebaskan hutangnya itu masya Allah. Kemudian barang siapa yang menutupi aib sesama muslim akan ditutupi aibnya. Barang siapa yang memberi kemudahan seorang muslim, diberikan kemudahan kepadanya. 4 bait. Menurut Rasulullah sambung, man salaka tariqan, barang siapa yang datang ke majelis ilmu untuk belajar ilmu agama, maka jalannya ke surga menjadi mudah. Bapak Ibu jangan perhatikan. Saya ajak jenengan berpikir, karena saya orang teknik, biasa mikir. Nek napa-napa dipikir. Makanya saya menghafal Quran juga dengan angka-angkanya, harapannya biar mudah diingat. Anak saya Mas Amar alhamdulillah juga sudah 30 juz hafalannya. Yang nomor 2 juga sudah 30 juz hafalannya insya Allah. Pengalaman imamnya insya Allah sampai ke luar Jawa, sampai ke Bone. Tahun ini saya tarik ke rumah karena biar nemeni saya kalau imami di taraweh full 1 bulan. Jadi nanti urut bacaannya. Masya Allah. Nah, jadi ternyata orang-orang yang mampu menegakkan beriman kepada Allah, kemudian hasil imannya nolongin orang, bantuin orang, adalah buah dari pembelajaran. Bapak Ibu jenengan perhatikan betul ini. Satu hadis tentang buka sudah saya sebutkan di Jumatan. Rasulullah terkait dengan buka yang akan kita laksanakan nanti. Satu yang sangat populer adalah Rasulullah menyebutkan la yazalu nas bil khair, kata Rasulullah. Sungguh manusia itu terus akan ada di dalam kebaikan ma ajalul fitr, ketika mereka menyegerakan berbuka. Pertanyaannya sekarang, segera berbuka seneng mboten? Seneng nggih? Kita lapar, kita dahaga, tahu-tahu dapat air, seneng mboten? Seneng. Di samping itu orang lapar kadang-kadang mikir berat, ya enggak? Ini saya bicara seperti ini, beda kalau ada air. Tanpa air rasanya lepet, nempel rasanya berat. Nah, ternyata hadis ini maksudnya adalah Bapak Ibu sedaya, kita sebagai muslim itu harus jaga nih, jangan sampai ada orang itu lapar di tengah-tengah kita. Termasuk di luar bulan Ramadan, Bapak Ibu sedaya. Maka ciri keimanan, kata Rasulullah, orang yang baik ke masjidnya, sholat malamnya baik, ciri bukti aslinya dia baik imannya adalah ke kanan kirinya dia baik atau tidak. Kalau belum beriman dia. Rasulullah menyebutkan wala yajtami'u, tidak mungkin berkumpul, kata Rasulullah, asu wal iman, antara rasa pelit dan iman, fi qalbi abdin abadan, di hati seorang hamba selamanya nggak bisa berkumpul. Maka perintah aqimis sholat, tegakkan sholat, terus diikuti wa ita'iz zakah, mesti begitu. Perintah sholat, laksanakan zakat, baik sama Allah, baik sama tetangga. Bapak Ibu sedaya, coba bayangkan, Islam itu indahnya sedemikian rupa bagi yang belajar. Itu tadi yang 4 bait tadi itu bisa dilakukan. Man salaka tariqan yaltamisu fil ilman sahhalallahu bi tariqil ilal jannah. Adalah orang-orang yang mau duduk di majelis taklim yang berilmu. Masya Allah, Bapak Ibu sedaya. Dengan ilmu keluarga panjenengan aman. Bayangkan satu keluarga ada 9 orang, 2 kaya raya, yang 7 miskin.
Andai yang 2 ini paham ilmu agama, yang 7 nggak bakal susah. Karena yang mengetuk pintu seharusnya yang kaya, bukan yang miskin. Yang miskin mau minta bantuan utang itu malu, Bapak Ibu sedaya. Justru yang kaya yang datang, kowe butuh opo? Itu Islam sesungguhnya tuh, kayak gitu itu. Bayangin Bapak Ibu sedaya. Kita kadang-kadang nggak tahu, kemarin corona, bayangkan. Begitu banyak yang orang-orang usahanya tadi maju, tiba-tiba hilang sama sekali. Teman-teman saya pengusaha restoran di Jogja banyak yang pulang kampung gara-gara sama sekali nggak laku. Saya pengusaha batik, belanja menjelang Ramadan biasa banyak 500 juta. Tiba-tiba corona. Masih ingat waktu itu menjelang bulan puasa kan, waktu awal corona dulu nggak laku sama sekali. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sedaya, sungguh di tengah-tengah kita diperlukan orang-orang yang imannya baik ke atas, ke kanan kiri juga baik, dan itulah yang dipesankan Al-Quran yang jenengan mau peringati turunnya hari ini. Bapak Ibu sedaya, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu awal-awal setelah Al-Fatihah Bapak Ibu sedaya. Alif Lam Mim, dzalikal kitab, inilah kitab ditunjuk sama Allah untuk jenengan. Iki loh kitab, la raiba fihi, enggak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sedaya, coba jenengan perhatikan kalimat awal Al-Qur'an itu. Kata-katanya apa? Nggak ada keraguan. Berarti jenengan sudah mendapatkan satu kitab yang pasti betul, nggak mungkin keliru. Tinggal kita mau jadikan petunjuk atau tidak. Bapak Ibu sedaya, bayangkan di zaman sekarang, zaman fitnah yang sedemikian dahsyat, waktu bisa habis gara-gara gadget kita. Ini mungkin bangun tidur yang dielus-elus HP. Yang di murojaah pertama WA, gila bang. Pernah nggak jenengan buka pertama Al-Quran, dibaca satu ayat, dibaca artinya? Pernah? Buka grup, subhanallah, grupnya 10, satu grup 5 menit, subhanallah, 50 menit hilang, subhanallah. Bapak Ibu sedaya, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani, kata Rasulullah. Di antara eloknya, indahnya Islam seseorang, tarkuhu malayani, enggak kepo loh sekarang, enggak ikut-ikutan ngurusi yang bukan bagiannya. Moco Quran seayat meurung wis ribut komentar di YouTube, subhanallah, la ilaha illallah. Padahal dikatakan apa? Dzalikal kitab, inilah kitab petunjuk bagi orang bertakwa. Enggak pernah disentuh, enggak pernah dibaca, enggak punya waktu. Padahal untuk gadget punya waktu. Subhanallah. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, kata Allah, sungguh beruntung orang mukmin itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang lagu. Lagu itu ya semuanya nggak bermanfaat. Apapun yang nggak bermanfaat, orang yang melakukan itu nggak akan dapat sholat khusyuk. Orang yang sholatnya nggak khusyuk nggak beruntung, kata Allah Subhanahu. Maka sekali lagi Bapak Ibu sedaya, saya mengajak sore hari ini, ngaji dengan saya kayaknya serius amat nih. Saya memang bukan ahli lucu-lucuan. Saya takut dengan hadis dari Rasulullah, Bapak Ibu sedaya. Saya sebenarnya dulu waktu mahasiswa suka ngelucu, tapi begitu tahu tentang hadis ancaman kebanyakan ngelucu, untuk saya nggak mau lagi. Rasulullah menyebut konten lucu di dalam dusta. Saya berdusta misalnya, Bapak Ibu sedaya, menceritakan hal yang tidak nyata untuk lelucon agar jenengan tertawa, saya terancam neraka jahanam. Sahih dalilnya. Maka saya jarang lagi lucon-lucon, takut. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang banyak tertawa, qaswatul qalbi, sahih dalilnya, dia akan qaswatul qalbi, akan atos atine, susah menerima kebaikan. Maka kalau jenengan berharap dengan Pak Wahid
di pengajian lucu-lucu jangan salah ngundang orang. Kalau dengan saya pasti diajak qala Allah wa qala Rasulullah, qala Allah wa qala Rasul. Saya nggak pernah cerita-cerita yang bukan dari sana. Khawatir sebab kalau saya keliru, saya sendiri yang diancam pesan kafir di neraka jahanam. Hidup kita tuh singkat, Bapak Ibu Stoyo. Akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Ada yang 70, 80, 90, sedikit jumlahnya. Kalaupun ada sudah nggak sehat, maring masjid wis ora iso, kadang-kadang susahnya. Dulu ketika sehat kemana, Bapak Ibu Saudara? Maka kita nggak sempat yang namanya banyak tertawa. Rasulullah menyebutkan, andai engkau tahu yang aku tahu, kata Rasulullah, maka engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Siapa yang mengucapkan? Nabi Muhammad SAW yang katanya kita minta syafaatnya tiap hari. Tetapi beliau mengucapkan, sungguh jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena memang sungguh dunia itu singkat, tapi bayarannya hum fiha khalidun, selama-lamanya. Keliru sekarang, di sana selama-lamanya. La ilaha illallah, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu, mungkin waktunya terlalu singkat untuk dijuduli nuzulul Quran. Ini prolog saja. Kalau ngaji lebih serius memang harus rutin. Step by step, ayat demi ayat. Nanti saya contohkan satu ayat. Karena ini petunjuk, Bapak Ibu Stoyo. Coba jenengan orang Jakarta ke Jogja mau ke Gunung Kidul, jenengan diberi peta Google Map lah, atau peta manual. Jenengan mau ke Gunung Kidul, kalau jenengan petanya nggak dibaca lah, terus kita mau bagaimana tahu arah ke Gunung Kidul? Kita mungkin bisa jadi malah ke Sleman, Bapak Ibu Stoyo, karena petunjuknya nggak dibaca. Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau kita nggak baca lah, terus kita mau pulang dengan cara apa, Bapak Ibu Stoyo? Jangan-jangan kita maunya ke surga, nyasarnya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu mungkin terjadi. Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, inilah bulan diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia yang menjadi bayan, menjadi penjelas atas petunjuk-petunjuk itu, dan menjadi furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-A'raf 96, walau ana ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard. Kata Allah, sungguh jikalau penduduk di sekitar Jabal Nur ini, penduduk sebuah negeri, amanu wattaqu, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, Allah berjanji akan diturunkan kepada mereka barakah. Tadi minta barakah atau jangan? Minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi, semuanya jadi barokah buat jenengan. Syaratnya apa? Amanu wattaqu. Dan amanu wattaqu itu hanya bisa dipilah-pilah jikalau kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah 185 tadi mengatakan apa? Inilah Quran yang menjadi furqan, pembeda antara hak dan batil. Kalau kita nggak baca terus bagaimana, Bapak Ibu Stoyo? Saya bertanya di ruangan ini, adakah di ruangan ini yang sama sekali belum bisa baca Quran? Alif ba tapi urung iso, ikro telu urung iso. Ada? Wajib ngaji, Bapak Ibu Stoyo. Takmir masjid wajib tuh memfasilitasi agar warganya tuh tahu bacaan Quran, Bapak Ibu Stoyo. Saya mendidik anak-anak baca Al-Quran itu nggak main-main, tenanan pol. Sebelum yang lain-lain pokoknya harus bisa baca Quran clear dengan bacaan yang betul sesuai dengan hukum-hukumnya. Kebanyakan kita sudah tua. Aduh mas, udah tua gimana belajar? Bapak Ibu Stoyo, membaca dengan lancar dengan hukum yang baik ditemani malaikat. Membaca dengan wala tak terbata-bata pahalanya 2. Alif lam mim itu malah double aja dengan. Ya. Jadi jangan malu terus macamnya tinggi. Itu lancar banget. Iya lancar, enggak apa-apa. Yang enggak lancar ulang-ulang. Enggak apa-apa.
justru bertambah pahalanya banyak, Bapak Ibu Sedoyo. Jadi akhir dari bacaan Quran adalah selalu kebaikan, Bapak Ibu Sedoyo. Bapak Ibu Sedoyo, agar kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, syarat pertama adalah jenengan mengenali Al-Quran. Mengenali Al-Quran mulai dari mengenali fadilah-fadilah tentang Quran. Contoh, man qara'a harfan kitabin kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka bagi dia kebaikan dan dikalikan 10 kebaikannya. Kata Rasulullah, walam akul alif lam mim harfun, saya enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf, 3 huruf, 30 kebaikan. Pertanyaannya jadi mungkin mikir, kebaikan nggo apa to Mas Wahid? Nggo apa nek itu kebaikan terus nggo apa? Setiap satu kebaikan, Bapak Ibu Sedoyo, menghapuskan satu keburukan. Jenengan lewat di jalan, lihat wanita nggak berjilbab, satu keburukan itu laki-laki. Dikira nggak dosa seperti itu? Dosa, Bapak Ibu. Jenengan lihat berita yang membawakan berita nggak pakai jilbab, dikira nggak dosa? Dosa secara hukum syariat. Maka dosa-dosa itu terhapus dengan bacaan satu, bacaan dua, bacaan. Kalau jenengan bacaannya banyak, lumayan. Purpuran minimal. Purpuran tahu nggih? Basa Cilacap. Bakbu. Kalau banyak untung, Bapak Ibu Sedoyo. Masya Allah. Kemudian di antara kalian yang baik, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran. Barang siapa yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innaha ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bapak Ibu Sedoyo, bacalah Quran, karena sesungguhnya Quran itu akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada panjenengan. Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya minta syafaat untuk si fulan karena dia dulu ditahan olehku di malam hari untuk membacaku. Masya Allah. Bapak Ibu Sedoyo, membaca 100 ayat Al-Quran dalam satu malam, jenengan dinilai sholat malam sejak Isya sampai subuh. Membaca 3 ayat Al-Quran di dalam sholat, jenengan pahalanya juga sangat besar, tak terukur. Masya Allah, Bapak Ibu Sedoyo. Kurang apa itu? Ratusan jumlah fadilah Quran. Maka kita tidak punya tawar-tawar lagi. Ya sudahlah, kalau begitu saya mau berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai dari mana? Mulai dari latihan membaca. Latihan membaca Al-Quran harus dengan guru. Harus dengan guru. Jangan latihan sendiri. Jangan cuma latihan dari YouTube. Kalau baca Quran harus dengan guru, disetorkan talaki. Ojo wani-wani belajar dewe, nanti masalah. Mungkin dengan apa sih? Masa sih? Kita yang sudah belajar tahu. Mengapanya? Kalau dijelaskan terlalu panjang. Intinya mulai belajar membaca dengan guru yang benar, dengan tajwid yang benar, dengan gharib yang benar, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena jenengan orang Indonesia, Bapak Ibu Sedoyo, jenengan baca kitab gundul nggak bisa. Soyo meni baca bahasa artinya bahasa Arab lebih nggak bisa lagi. Maka Depak sudah memberikan kemudahan dengan ada Arab itu di bawahnya. Maka dikatakan tamat baca Quran di Indonesia itu kalau tamat Arabnya, yo tamat bahasa Indonesianya, Bapak Ibu Sedoyo. Makanya di Timur Dia itu saya sarankan kalau Jumatan itu dibunyikan plus artinya, jangan cuma bacaan Arabnya tok. Kenapa? Petunjuk, Bapak Ibu Sedoyo. Kalau jenengan hanya baca Arabnya tok dan terus jenengan tahu itu petunjuk, bagaimana caranya? Itu baru artinya, belum dengan tafsirnya. Untuk tafsir jenengan ngadep guru, jangan sendiri. Jangan hanya baca tafsir sendiri. Pilih guru kemudian dibacakan tafsir biar guru yang menerangkan. Karena kita nggak punya ilmu alat untuk melajari tafsir. Toolsnya nggak cukup. Harus belajar ilmu mantik, belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar nahwu, belajar sorof. Kalau nggak belajar itu nanti jangan akan keliru di dalam pelajari Al-Quran. Nah, Bapak Ibu Sedoyo, contoh di akhir waktu ini saya ajak jenengan untuk benar-benar mikir betul tentang Al-Quran ini. Kalau sekedar membicarakan nusulnya kapan turunnya, saya kira nggak terlalu penting buat jenengan.
Yang paling penting setelah turun itu mau diapakan nih Al-Quran. Makanya berulang kali, ribuan kali mengulang nusul Al-Quran. Kadang-kadang saya melihat ini ceramah kok gitu-gitu aja, nggak pernah ada poin-poin yang kita ajak berpikir betul-betul. Mempelajari sejarah tentu saja baik, jadi kan bisa baca kalau sejarah mudah. Tetapi bagaimana memperlakukan Al-Quran setelah turun, itu yang paling penting Bapak Ibu Sedoyo. Itu yang paling penting. Contoh, saya ajak jenengan untuk mempelajari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan begini Bapak Ibu Sedoyo, membaca satu ayat Al-Quran bitafahum wa tafakuh, dengan pemahaman, dengan pengertian, khairum, lebih baik daripada ikra'ul Quran khutmah, dibandingkan membaca Al-Quran seluruhnya bi ghairi tafahum wa tadabbur, dengan tanpa pemahaman dan tanpa tadabbur. Sekali lagi Bapak Ibu Sedoyo, bahwa membaca Al-Quran satu huruf 10 kebaikan, iya itu kebaikan, dapat pahala jenengan. Tetapi kalau ingin benar-benar menjadikan Al-Quran petunjuk, baca ayat per ayat dengan tadabbur. Contoh, saya sampaikan ke jenengan 2 surat terakhir di dalam Al-Quran yang jenengan hafal semua. Hafal semua nggih? Saya pernah bertanya begini, hafal semua nggih? Dia mengatakan, saya enggak hafal Ustadz Al-Falaq. Subhanallah. 3 kul minimal hafal kan Bapak Ibu nggih? Nek nganti kulhu falak nasura apal yo kebangetan temen urip dadi muslim 50 tahun ras ngopo wae. Gila apa nggih? Ada yang belum hafal nih 3 kul? Hafal semua insya Allah. Ini perumahan kebanyakan pendidikannya relatif baik. Insya Allah hafal semua. Perkara mocone bener apa urung yo mbuh. perlu distorkan. 2 surat terakhir, Quran surah Al-Falaq dan An-Nas, disebut oleh para ulama sebagai al-mu'awwidataini. Al-mu'awwidat artinya pelindung Bapak Ibu Sedoyo. Berarti kalau al-mu'awwidataini 2 pelindung Bapak Ibu Sedoyo. Jadi kan kebayang nggak? Kalau pelindung itu bagaimana fungsinya? Melindungi kita Bapak Ibu Sedoyo. Betapa barokahnya Allah memberikan kemudahan kepada kita. Surat yang dijadikan pelindung utama, surat yang gampang dihafal. Masya Allah, sayangnya kita itu nggak pernah mempelajari dalamannya, jadi nggak bermanfaat sebagai pelindung. Ini 2 surat yang sangat dahsyat. Bayangkan Bapak Ibu Sedoyo, riwayat turunnya 2 ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW tersihir oleh Lubid bin Al-A'sam Al-Yahudi, seorang Yahudi yang mensihir Nabi Muhammad SAW dengan sisir dan potongan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Sedoyo, Nabi Muhammad SAW Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai Allah, satu di antara 2 kekasihnya Allah selain Ibrahim alaihissalam, pernah terkena sihir. Bayangkan kalau Rasulullah saja tersihir, apalagi kita Bapak Ibu Sedoyo. Maka sunnahnya surat ini berapa kali coba sehari semalam? Bar sholat pimpinten Qul hu falaq nas 3 kali, sebagian aja berempat 1 kali. Katakanlah 3 kali per sholat fardu, berarti sediten pimpinten 15. Ba'da subuh sampai datang waktu suruk, sunnahnya baca berapa kali? 3 kali, sudah 18. Ba'da asar sampai maghrib dibaca berapa kali? 3 kali, sudah 21. Menjelang tidur, saya ke anak-anak, jangan tidur kecuali kalian sudah membaca Qul hu falaq nas 3 kali. 3 kali lagi, 24 kali disunahkan kita membaca Qul hu falaq nas Bapak Ibu Sedoyo. Berarti ini surat teramat sangat penting, luar biasa Bapak Ibu Sedoyo. Qul a'udzu birabbil falaq. Kul, katakan ya Muhammad, a'udhu, saya memohon perlindungan kepada Robnya Al-Falaq. Rob itu adalah Allah. Rob itu yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur. Rob, penguasanya Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh Bapak Ibu Sedoyo. Para ulama menyebut, bukannya siang juga milik Allah, sore milik Allah. Kenapa disebut Al-Falaq, yang disebut waktu subuh? Karena waktu subuh itu waktu yang membelah malam jadi siang. Malam jadi siang Bapak Ibu Sedoyo. Saya mengucapkan ini dari mana nih sumbernya? Dari kitab Tafsir Jalalain, Tafsir Asy'adi, Tafsir Depak. Jadi nanti bukan. Jadi saya mengucapkan ini bukan ucapan saya.
Saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh para ulama yang sudah ditusun dalam kitab tafsir. Kata para ulama di situ bahwa falak itu waktu yang menjadi tanda setelah gelap gulita sepanjang malam akan berubah jadi siang. Ini maksudnya jikalau panjenengan punya masalah di hidup ini ruwet, sudah punya utang, anak pecicilan, bojone njaluk bali, tonggone rewel, kumpul jadi satu, banyak-banyak mengamalkan qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu, Robnya Al-Falaq yang segera mengubah dari gelap menjadi terang. Seperti Yunus di dalam surah Al-Anbiya mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bapak Ibu sekalian, satu ayat qul a'udzu birabbil falaq dengan tadabbur seperti barusan saja, beda enggak rasanya? Beda mboten? Beda enggak? Nanti jadi kamu mengucapkan qul a'udzu birabbil falaq sudah beda di hati. Min syarri ma khalaqa. Min dari syar keburukan. Ma khalaqa. Ma itu artinya apa-apa. Ma pakai alif satu dibaca ma dua harokat, artinya di dalam usul fikih ma al mausula artinya semua al khalaqa. Semua yang diciptakan oleh Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah dari seluruh yang diciptakan oleh Allah, termasuk karpet, termasuk lingir, termasuk ini, termasuk motor, termasuk mobil, termasuk kita, termasuk istri, termasuk anak. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman di dalam Quran surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna sesungguhnya azwajikum pasangan panjenengan, wa auladakum anak-anak panjenengan, aduwalakum bisa menjadi musuh bagi panjenengan, fahtaruhum berhati-hatilah. Tuh pasangan kita saja bisa jadi musuh buat kita. Kalau pasangan kita pelit banget, kitanya mau lomoh tiba-tiba, Pak ngopo Pak sedekah-sedekah boleh angin, itu musuh itu sesungguhnya itu. Ada sekarang yang anaknya ngamuk iwang, bapak yang masuk ke penjara, ada lagi rame sekarang. Subhanallah. Maka emak di situ artinya kita mohon perlindungan kepada Allah dari apapun. Jamaah saya yang dokter tadi yang saya ceritakan meninggal gara-gara jatuh di kamar mandi, kena lingir, kemudian di sini luka, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Maka kata-kata min syarri ma khalaqa, kita minta perlindungan kepada Allah dari apapun termasuk dari diri sendiri. Kenapa? Surah Yusuf mengabarkan kepada kita, sesungguhnya nafsu di dalam diri kita tuh ammaratun bisu, selalu ngajak sing elek-elek. Itu di dalam diri kita ada. Maka kalau Rasulullah membuka ceramah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kata Rasulullah, saya memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari buruknya jiwa. Bapak Ibu sekalian, bayangkan kita mempelajari dua ayat ini. Ini tafsir singkat banget. Saya mempelajari dua ayat ini saja di tempat lain itu 1 kali pertemuan 1 jam. Bapak Ibu sekalian, banyak manfaat yang bisa kita ambil dari setiap ayat. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. 2 menit lagi. Masya Allah. Habis waktu 2 menit lagi. Masya Allah. Saya kira mungkin sampai ayat 2 saja. Nanti kalau kita butuh belajar baru kita sambung di lain waktu. Kita menyegerakan berbuka, insya Allah kebaikan, dan mudah-mudahan pesannya adalah nanti dengan menjadi agen-agen kebaikan yang jangan sampai orang lain ada yang lapar. Nah, saya kira itu yang disampaikan. Terlalu banyak sebenarnya yang ingin disampaikan, tetapi tentu saja tidak bijaksana karena waktunya sudah habis. Saya akhir dengan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.